Hai teman-teman, hari ini Wiki Buah Kiwi akan datang ke rumahku. Kita akan main bersama dan juga ibadah. Hai Ma, kamu sudah menunggu aku ya? Hai Wiki, ya aku sudah menunggu kamu. Tapi bukan hanya aku aja loh. Lihat teman-teman di rumah juga sudah menunggu kita. Hai teman-teman, nanti kita ibadah bersama ya. Yap, tapi sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menggabungkan semua kami di sini untuk mengikuti online service kita. Kita ingin memuji-Mu, menyembah-Mu. Semoga semua berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ayo kita main dulu. Yuk. Hai Vicky. Halo. Hai Yanti. Kamu mau mau dengerin ini ya, online service ya sama Emma? Iya Yanti. Oke, bagus. Emma, Mami mau pergi ke toko dulu ya. Mau belanja, kalian berdua di rumah aja. Mau titip apa? Nggak Anti. Terima kasih. Aku mau titip kue coklat kesukaanku, Ma. Oke, nanti Mami beliin ya. Nah, ini Mami punya coklat buat kalian. Nih, satu buat Vicky. Terima kasih Yanti. Satunya buat Emma. Coklat kesukaanku. Ya, Thank you, kalian Ma. boleh makan, tetapi jangan lupa untuk dihabiskan. Habis gitu, buang wrappernya, bungkusnya itu di tong sampah supaya tidak ada semut. Oke? Iya Yanti. Oke, Ma. Oke, Mami pergi dulu. Bye-bye. Bye. Coklatnya enak nggak sih? Iya. Oh iya, kita kan seharusnya habis ini main. Yuk kita main dulu. Aku sudah selesai. Emma, ingat pesan mamamu. Cepat habiskan coklatnya dan buang bungkusnya di bak sampah. Baru kita main. Nanti aja lah. Yuk kita main dulu. Teman-teman di rumah, ayo berdiri dan let's dance together. Rolling, rolling, green body. Melon, melon, watermelon. Long, wavy, dark green stripe. Melon, melon, watermelon. Juicy, juicy, red inside. Melon, melon, watermelon. 1, 2, 3, 4 black seeds. Melon, melon, watermelon. Melon, 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 watermelon. Melon, melon, watermelon. Chop, chop, chop a big slice. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Chop, chop, chop a big bite. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Slurp, slurp, juicy juice. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Pop, 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 spit the seeds. Now let's eat some more. Melon, melon, watermelon. Melon, melon, watermelon. Rolling, rolling, green body. Melon, watermelon. Long, wavy, dark green stripe. Melon, watermelon. Juicy, juicy, red inside. Melon, watermelon. 1, 2, 3, 4 black seeds. Melon, watermelon. Melon, melon, watermelon. Melon, melon, watermelon. Chop, chop, chop a big slice. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Chop, chop, chop a big bite. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Slurp, slurp, juicy juice. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Pop, 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 spit the seeds. Now let's eat some more. Melon, melon, watermelon. Melon, watermelon. Yay! Now, let's praise and worship God. Let's go. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Share your heart. And I'm so happy,
my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Hallelujah! Come on kids, let's say together with me. The joy of the Lord is my strength. 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 And the joy of the Lord is my strength. He give me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. One more time. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. He give me living water and I thirst no more. He give me living water and I thirst no more. He give me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. Yeah. Yuk adik-adik, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu mengenal setiap adik-adik dan hafal loh nama setiap adik-adik. Yuk kita lebih bersemangat memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo kita bertepuk tangan, ya kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita ulang lagunya dari awal ya, adik-adik ikut. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Haleluya. Adik-adik, yuk kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita mau taruh tangan di dada, ikutin kakak ya untuk nyanyikan lagu ini. Buka hatimu supaya Roh Kudus boleh masuk dan tinggal dalam hati adik-adik. Dan lagu ini bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan lagi lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ini seruan kami Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Mari sembah Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Oh, Jesus. Sembah Dia. Wah, senangnya bisa memuji Tuhan bersama kalian semua. Hai semuanya, Mama udah datang. Hai, Ma. Hayanti. Nih, Mama bawain coklat cake kesukaan kalian. Loh, coklatnya siapa ini, Emma, Wiki? Ayo, tadi Mama bilang apa? Supaya dibuang. Lihat, semut di mana-mana. Banyak semut nih. Ya, tadi siapa yang gak denger? Ayo, tadi Mama Coklatnya bilang sudah apa? Vicky habiskan nanti. Udah habisin. Itu coklatnya Emma, Ma. Ya, itu tadi terjadi karena Emma hanya hear, tidak listen. Maafkan Emma, Ma. Emma tidak listen. Memangnya beda antara hear dan listen itu apa, Anti? Kimi, Wiki mau tahu? Oke, kita dengar sama-sama di Eagle Kids. Sekarang aku sudah Shalom, Super Trooper. Ya, kakak senang sekali ketemu kalian lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kakak harap juga kalian juga senang ketemu kakak ya. Ya, kita sebelum mulai kita mau doa dulu. Ya, lipat tangan kalian, tundukkan kepala, tutup mata kalian. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan kami boleh
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan memperhatikan setiap firman-Mu hari ini Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti setiap isi firman-Mu Tuhan. Dan itu akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita di Mazmur 66 ayat 19. Yuk, kakak kasih waktu 1, 2, 3. Mazmur 66 ayat 19. Sudah? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya, firman Tuhan berkata, ketika kita itu berdoa, Tuhan langsung apa? Tuhan buka telinganya lebar-lebar mendengar. Bukan cuma mendengar, Tuhan itu memperhatikan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Ya, beda sekali antara mendengar dan mendengarkan. Kalau kita mendengar, kita cuma sekedar dengar. Oh ya, ini ada suara ini. Oh ya, ada suara ini. Oh ya, ada suara ini. Tapi kalau kita mendengarkan, kita akan perhatikan benar-benar kata-kata demi kata-kata. Kenapa sih Tuhan itu sampai mau memperhatikan perkataan kita, mendengarkan kata-kata kita dengan hati-hati, kata-kata kita dalam doa itu? Karena Tuhan itu sayang sama kita. Katakan sama-sama, Tuhan sayang sama aku. Tuhan cinta sama aku. Tuhan itu menghargai kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika adik-adik Tuhan itu lagi ngomong, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita juga apa? Punya sikap yang sama. Kita juga mau mendengarkan. Itulah kenapa ketika setiap kali kalian beribadah online, meskipun itu ibadahnya di rumah, ya santai, rileks, gak ada kakaknya yang melototi, gitu kan? Gak ada. Kalian juga harus apa? Punya sikap yang baik. Kenapa? Waktu itu Tuhan itu sedang berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, kita harus apa? Dengarkan. Mendengarkan, memperhatikan. Ya, oke? Mulai hari ini kita mau lakukan sama-sama. Ya. Kemudian, nah, setelah Tuhan, siapa lagi yang kira-kira yang harus kita perhatikan, yang harus kita dengarkan baik-baik ketika dia berbicara? Papa Mama. Iya, ketika Papa Mama kita berbicara, ya, adik-adik pasang telinga kalian lebar-lebar. Ya, dengarkan setiap kata-katanya Papa Mama kita. Jangan sambil lalu kalau kita dengarkan Papa Mama kita ngomong, misalnya, "Hey, Moana, jangan makan es krim ya. Tidak boleh makan es krim karena kamu masih batuk." Misalnya kayak gitu. Terus kalau kita cuma sekedar mendengar, kita cuma tahu, Papa nggak menyenangkan, masa aku nggak boleh makan es krim? Gitu. Kalau kita cuma mendengar, kita tidak mendengarkan dengan baik, memperhatikan setiap kata-katanya sampai selesai, kita akan menangkapnya juga sepotong-sepotong. Kita akan cuma nangkap, oh iya, aduh, papaku nggak mau aku makan es krim, nggak menyenangkan deh. Padahal apa? Papa mamanya bilang, jangan makan es krim karena kamu masih batuk. Papa mama itu sayang sama kalian. Papa mama itu sayang sama kalian supaya kalian nggak batuk-batuk. Ketika kalian batuk itu papa mama itu sedih loh. Ya, papa mama juga merasa, iya kasihan ya anakku. Makanya itu kalian setiap kata-kata, ya, perkataan papa mama kita dengarkan baik-baik sampai selesai, baru kamu ngomong gantian, ya. Dengarkan supaya kamu dapat pesan seluruhnya. Karena dari setiap kata-kata Tuhan, kata-kata papa mama kita, ya, setiap kata-kata itu kalau kita perhatikan baik-baik, itu ada harta karun, ya kan? Seperti harta karun yang tersimpan
Kata-kata itu pasti punya maksud yang baik untuk diri kalian. Ya, mulai hari ini kalian perhatikan baik-baik kalau Tuhan ngomong. Terus ada papa mama kalian ngomong. Juga kalau ada misalnya engkong, ya toh, kakek, nenek, emak gitu kan. Nah, orang-orang yang lebih tua dari kita, perhatikan kata-kata mereka karena mereka itu sayang sama kalian. Ya, ayo coba katakan sama-sama dengan kakak. I will gini. Ayo ya, I will gini kakak. Ya, biar cute kan. I will listen gitu kan. Ding ding, listen carefully. Sekali lagi. I will listen. Ding ding. Carefully. Ya, gitu. Good. Sekarang kita akan dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-21. Samuel mendengarkan suara Tuhan. Samuel masih sangat muda ketika dia diserahkan ke bait Allah sebagai pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Tuhan tidak sering berbicara kepada bangsa Israel. Suatu malam, ketika Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut perjanjian, Tuhan memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Maka ia berlari mendatangi Imam Eli dan bertanya, "Iya, Papa. Saya di sini. Mengapa Papa memanggil aku?" Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Pada waktu itu, Samuel belum mengenal suara Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Maka Samuel kembali ke tempatnya dan Imam Eli melanjutkan tidur. Tapi Tuhan memanggil Samuel untuk kedua kalinya. Samuel, Samuel. "Ya, Papa." Segera Samuel bangun dan pergi ke tempat Imam Eli lagi. "Iya, Papa. Saya di sini. Mengapa Papa memanggil aku?" Aku tidak memanggilmu, Samuel. Tidurlah kembali. Setelah terulang 3 kali, akhirnya Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan. Maka ia memberitahukan kepada Samuel untuk kembali ke tempatnya dan berbaring. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Setelah mendengar hal itu, Samuel kembali ke tempatnya dan berbaring. Lalu, datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil sama seperti yang tadi. Samuel, Samuel. Tapi kali ini Samuel tidak pergi menemui Imam Eli lagi. Ia segera bangun dan siap untuk mendengarkan suara Tuhan. "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sejak saat itu, Tuhan sering berbicara kepada Samuel. Dan Samuel mendengarkan dengan baik, kemudian mengatakannya kepada bangsa Israel. Setelah Samuel beranjak dewasa, Tuhan tetap memakainya dan berbicara melalui dia. Gimana? Kalian sudah dengarkan cerita Alkitab tadi? Wah, kakak itu juga pengen banget loh. Kalau sampai Tuhan tuh ngomong secara langsung gitu, wah, senang banget. Ya, nah kalau kalian perhatikan tadi, di ayat, yuk kita baca sama-sama. Ada satu ayat yang penting banget yang kita perlu perhatikan. Ya, di 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Sudah? 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Kita baca perlahan-lahan ya. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli, itu Imam Eli tadi, kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, ya kan, keren banget, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini
mendengar. Nah, luar biasa. Coba kalau misalnya Tuhan berbicara kepada kalian, apa respon kalian? Tapi ya seneng lah ya, seneng banget. Coba sekarang kita kita bayangkan apa yang dialami sama Samuel ketika Tuhan itu berdiri di depan kamarnya, terus Tuhan berbicara. Tuhan panggil Samuel, Samuel. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau menurut kakak nih, bayangan kakak, waktu Samuel lagi tidur gini enak-enak, Samuel, Samuel, langsung lompat, lompat dari tidurnya, langsung sujud, ya kan? Terus lihat kepada Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Iya, kita itu perlu punya sikap yang benar ketika kita itu mendengarkan. Ya, kalau kita itu nggak punya sikap yang benar, kadang-kadang kita itu bisa miss. Kita bisa melewatkan sesuatu yang penting yang mau dikatakan. Kali ini kalau Samuel, Tuhan yang lagi ngomong. Mungkin kalau kita firman Tuhan berbicara, atau waktu papa mama kita ngomong, engkong mak kita lagi ngomong, atau kakak-kakak kita di CG Kids lagi berkata, atau guru kalian waktu kalian sekolah online sedang berbicara, sedang mengajar. Perhatikan baik-baik, punya sikap yang benar. Ya, kakak kasih tips. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja, ya kan? Jangan banyak-banyak. 5 sudah banyak. Ya, yang pertama kalian harus fast respon, ya kan? Fast respon. Apa itu fast respon? Kita harus cepat tanggap. Ya, coba kalau Tuhan lagi ngomong, panggil Samuel, Samuel gitu. Kalau misalnya Samuel nggak cepat tanggap gitu, aduh siapa ya tadi ya? Bolak-balik, terus bantalnya ditutup, aduh berisik siapa ini gitu. Ya, tapi Samuel tidak melakukannya, untung aja ya kan. Kita juga belajar dari Samuel. Ketika misalnya papa mama kita panggil Johnny gitu, langsung bilang yes papa, ya kan, kayak lagunya itu Johnny yes papa. Nah, kalian pasti tahu kan. Nah, langsung halus merespon dengan cepat. Jangan bilang gini, nanti. Papanya belum menyampaikan kata-katanya, informasinya belum disampaikan, sudah bilang nanti aku lagi sibuk main. Ketika orang tua kita, Tuhan sedang berbicara, atau orang yang lebih dewasa dari kita sedang berbicara dengan kita, harus apa? Cepat tanggap, fast respon. Ya, dilihat. Oh ya, siapa? Gitu kan. Iya Pak, ada apa Pak? Itu langsung ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya sikap hati yang benar, ya kan. Selain sikap kita, ya, sikap hati yang benar itu gimana? Kita merendahkan hati dulu. Ya, merendahkan hati. Ya, gitu kan. Dengerin. Kalau papanya ngomong, jangan sok pinter. Ya, kalau mamanya ngomong sesuatu, ya. Ya, tapi nggak dilakukan. Kenapa kok nggak dilakukan? Karena nggak dengar. Kenapa nggak dengar? Karena hatinya sudah tinggi hati dulu. Aku sudah tahu kok. Ya, aku habis ini disuruh mandi, aku sudah tahu kok. Padahal apa? Pak mamanya atau papanya nggak ngomong kayak gitu. Ya, punya sikap hati yang benar, rendah hati dulu. Supaya apa? Setiap apa yang dikatakan itu kita bisa terima terlebih dahulu lewat telingamu. Jangan belum apa-apa tutup telingamu. Ya, kalau kita punya hati yang tidak rendah hati, ya kan, atau tinggi hati atau sombong, orang lain ngomong kita cuma gini, mau ngomong apa terserah, gitu kan. Kalian akan melewatkan hal yang penting dalam hidup kalian. Rugi. Nah, ya, yang ketiga, apa yo? Coba yang ketiga. Kakak juga mikir, apa yang ketiga? Coba, habis fast respon, ya kan, cepat tanggap, punya hati yang rendah hati, bukan hatinya ditaruh rendah, enggak, tapi rendah hati. Yang ketiga apa? Kalian fokus ketika ada orang yang mengajak kalian berbicara,
lihat, ya kan? Lihat wajahnya, lihat matanya. Belajar. Dengan kita melakukan seperti itu, kita itu sedang menghormati orang itu. Kita menghargai dia sedang berbicara. Ya, jangan kalau papa mamanya lagi ngomong kamu gini, sibuk aja. Ya, ya, oh. Gak boleh kayak gitu. Jika kamu mengasihi orang-orang di sekitarmu, ya kan, hargai mereka. Ketika mereka berbicara, dengar, fokus, arahkan wajahmu, arahkan matamu ke matanya, gitu, dipandang, dilihat, bukan dipelototi gini, gitu kan, dipelototi gini, bukan, itu ngajak berantem namanya. Enggak, tapi kalian lihat wajahnya, lihat matanya, perhatikan setiap kata-kata mereka, fokus. Keempat, ini 1, 2, 3, 4, ya kan? Setelah tadi itu, apa tadi? Diulang lagi satu, tips yang pertama, cepat tanggap, ya kan? Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, fokus. Yang keempat ini adalah berhenti melakukan kegiatanmu. Ya, ketika kamu diajak berbicara, stop dulu, drop dulu. Kamu lagi nonton, terus papa bilang, Jo, misalnya, Jo kamu langsung arahkan wajahmu ke papa, jangan nonton, jangan matanya melirik gini, wajahnya di papanya tapi matanya melirik gini. Nggak boleh, ya kan? Hargai papamu, ya, hargai orang-orang yang berbicara dengan kalian. Mereka pasti mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk kalian, jangan lewatkan, ya. Jadi apa? Berhenti lakukan kegiatan yang kalian lakukan. Ya, yang kelima juga yang nggak kalah penting adalah bergantian kalau ngomong, ya. Kalau papa mama lagi ngomong sama kita, dengarkan sampai selesai baru kita ngomong. Ya, seperti kata firman Tuhan, kita harus lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Ya, dengarkan dulu mereka ngomong sama kita, setelah selesai habis kita gantian berbicara. Jangan langsung menyela. Tapi pak, gitu. Dengarkan dulu, terima dulu, baru kalian kemukakan pendapat kalian. Gitu. Dengan kita melakukannya seperti itu, kita itu mau menunjukkan kita itu care juga sama mereka. Kita itu berterima kasih ketika ada orang berbicara sama kita, mengemukakan pendapat untuk kita, memberikan informasi untuk kita. Kita berterima kasih dengan apa? Menghargai mereka. Kasih sikap yang terbaik. Kita simak baik-baik apa yang mereka katakan. Dan itu akan memberkati hidup kalian. Oke? Yuk, kakak mau ajak kalian untuk berdoa sekarang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami belajar jadi anak-anak yang suka mendengarkan dengan memperhatikan dengan baik-baik Tuhan. Setiap kata-kata, terutama Tuhan, firman Tuhan, terus juga papa mama kami Tuhan, keluarga kami, juga kakak-kakak kami di CG Kids Tuhan, juga guru-guru kami Tuhan. Setiap orang-orang dewasa yang berbicara sama kami mau belajar punya sikap yang benar. Kami mendengarkan setiap kata-kata mereka dengan baik. Tuhan, ajar setiap kami menjadi anak-anak yang sama seperti Engkau. Kami mau contoh Tuhan yang selalu dengar doa kami. Kami juga mau jadi pendengar yang baik. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu. Ya, terimalah berkat. Karena kalian jadi pendengar yang baik. Kalian jadi anak-anak yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Sebagai anak-anak yang selalu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Terimalah berkat. Ya, terimalah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Hai, jumpa lagi di Activity Time. Hari ini kita akan sama-sama membuat buah apa ini? Nanas, ya benar sekali, buah nanas ya. Dan
kita perlu siapkan alat-alatnya dulu untuk membuat buah nanas. Nih, alat-alatnya cukup mudah. Nah, ya sudah. Kita akan mulai cara membuatnya. Di sini kakak punya kertas warna kuning, ukuran kira-kira 10,5 cm atau 11 cm kali 32 cm. Oke, jadi kertas yang besar itu kita lipat. Nah, jadi seperti itulah kira-kiranya ya. Lalu kalau sudah, kita akan menggambar pattern untuk nanasnya. Caranya ambil penggaris dan marker atau spidol atau apapun, warna merah atau warna orange. Lalu kita gambar menyerong seperti ini. Ya, kira-kira diberi jarak 2 cm setiap garisnya. 1,5 sampai 2 cm. Ya, nih seperti ini. Lakukan juga di samping kanan. Ya, nanti bisa membentuk cross. Oke. Ya, jadi seperti ini. Lakukan terus sampai penuh. Ya, jadi sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sampai membentuk cross. Ya, jadilah ini. Ya, di sini sudah ada cross nih. Lalu beri double tap di bagian paling ujung kanan dan dibaliknya di bagian ujung yang paling kiri untuk kita menggulung buah nanas kita, ya. Lalu kita mulai cara menggulungnya ya. Nih, boleh dibalik dulu. Lalu kira-kira setengah daripada kertas kalian kita taruh tangan kita, ya, di sini. Lalu kita akan gulung. Ya, di sini double tapnya dibuka. Lalu kita akan gulung. Iya, ini ya, supaya apa? Supaya rapi. Ya. Oke. Seperti ini. Dan jadilah ini. Ya. Jadi sudah digulung, tempel. Jadi seperti gulungan nih. Seperti gulungan tisu, ya. Lalu kalau sudah, kalian bisa gambar mata, mulut, hidung, ya. Di sini kakak menggunakan mata buatan, tapi kalau kalian tidak ada bisa pakai gambar sendiri, ya. Lalu kita akan membuat kepala dari nanasnya, mahkotanya. Caranya ambil kertas kira-kira ukuran 8 cm kali 5 cm, terserah kalian menyesuaikan. Lalu kita akan gambar membentuk mahkotanya. Ya, nih, seperti kita menggambar daun. 3. Ya, ada 3. Nih. Oke, kalau sudah bisa digunting membentuk. Nah, nih. Jadilah seperti mahkota ya untuk nanasnya. Lalu kita akan tempelkan di bagian kepalanya. Nih, tempelkan. Lalu berikan big message di bagian bawah. Apa big message kita hari ini? Bener banget. I listen. Di sini kakak sudah siapin di kertas warna hijau, boleh warna apapun. Ini kakak warna hijau. Lalu kira-kira 2 cm lebarnya. Lalu panjangnya kira-kira ya berapa ini? Kira-kira 15 cm sampai 20 cm. Boleh, terserah kalian ya. Lalu kita akan tempel di bagian bawah. Nih. Nih ya, sudah ditempel, sudah jadi deh buah nanas kita, activity kita hari ini. See you and God bless you. Tahu apa bedanya hear dengan listen, mendengar dengan mendengarkan? Hear itu artinya mendengar saja. Tapi kalau listen mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Aku akan mendengar dengan sungguh-sungguh. I will listen carefully. Yuk ulangi bersama-sama ya. I will listen carefully.
Wah, seru ya ibadah Eagle Kids hari ini. Lain kali aku ibadah bersama kamu lagi ya. Yap, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mengikuti Eagle Kids Online Service next week. Masih ada cerita baru dari teman-teman buah lainnya. Yap, sampai jumpa minggu depan. See you and God bless you.